Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir dan mengikuti pelajaran Ibu dengan tekun. Ibu berharap kalian janganlah patah semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Kalian hendaknya selalu mengisi diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Berlatihlah mandiri di rumah masing-masing. Sebagai seorang pelajar yang bertanggung jawab, tentunya kalian akan menunaikan tugas-tugas yang diberikan. Sekali lagi, Ibu mohon, teruslah belajar dan belajar demi masa depan kalian yang gemilang. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu akan senantiasa mengajak kalian untuk memanjatkan doa kehadapan Ide Hyang Widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Saraswati. Semoga beliau berkenan memberi tuntunan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing. Sekarang, letakkan tangan di depan dada dengan sikap tangan amustikarana. Ibu akan pandu secara virtual. Berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajebirwa Jeniwati Dinamawe Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Agung, dalam manifestasimu sebagai Dewi Saraswati, hamba memujamu. Semoga engkau selalu memancarkan kekuatan rohani dan kecerdasan pikiran. Berdoa. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan lanjutkan pembahasan materi kali ini yang masih berkisar pada bab 2, yakni parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Nah, pada pertemuan minggu lalu, itu Ibu sudah menjelaskan tentang Adiparwa sampai pada Salwa Parwa. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pemaparan materi berikutnya, ada baiknya Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian tentang kisah Parwa sebelumnya, yakni Salya Parwa, yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu secara singkat, di mana pada hari ke-18, Salya Raja Madra diangkat sebagai panglima tertinggi pasukan Korawa, menggantikan posisi Karna. Pada hari itu juga, Yudhishthira telah membunuh Raja Salya, Sahadewa membunuh Sangkuni, dan Bima membunuh para adik Duryodhana yang masih bertahan. Setelah sadar bahwa ia telah dikalahkan, Duryodhana lari dari medan pertempuran, lalu beristirahat di sebuah danau. Akhirnya, para Pandawa berhasil menangkapnya. Di bawah pengawasan Baladewa, pertandingan gada berlangsung antara Bima melawan Duryodhana, di mana akhirnya Duryodhana mengalami kekalahan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan parwa berikutnya, yakni Parwa ke-10, Sauptika Parwa, 11, Tri Parwa, 12, Santi Parwa, 13, Anusasana Parwa, 14, Aswamedika Parwa, 15, Asrama Wasika Parwa, 16, Mausala Parwa, 17, Mahaparashtanika Parwa, 18, Swarga Rohana Parwa.
Demikianlah parwa-parwa yang akan Ibu bahas kali ini. Sekarang Ibu akan mulai dengan Sauptika Parwa. Kitab Sauptika Parwa itu adalah merupakan kitab ke-10 dari seri Astadasa Parwa, di mana kitab ini menceritakan kisah 3 kesatria dari pihak Korawa yang melakukan serangan membabi buta pada malam hari, di mana pada saat itu tentara Pandawa sedang tertidur pulas. Ketiga satria tersebut adalah Aswatama, Kripa, dan Kertawarma. Aswatama yang didasari motif balas dendam membunuh seluruh pasukan Pancala termasuk Drestadyumna yang membunuh Drona, ayah Aswatama. Selain itu, Aswatama juga membunuh Srikandi serta kelima putra Pandawa atau yang dikenal dengan Pancawala. Aswatama kemudian menyesali perbuatannya, lalu pergi ke tengah hutan, berlindung di pertapaan resi biasa. Para Pandawa dan Kresna menyusulnya. Kemudian di sana terjadilah pertarungan sengit antara Aswatama dengan Arjuna. Resi biasa dan Kresna berhasil menyelesaikan pertengkaran tersebut. Kemudian Aswatama menyerahkan seluruh senjata dan kesaktiannya. Ia sendiri mengundurkan diri demi menjadi pertapa. Sutri Parwa. Kitab ini menceritakan kisah ratap tangis para janda yang ditinggal suaminya di medan perang. Di sini dikisahkan pula Drestarastra yang sedih karena kehilangan putra-putranya di medan perang. Semuanya telah dibunuh oleh Pandawa. Yudhistira kemudian mengadakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada arwah leluhur. Dalam kitab ini pula, Dewi Kunti menceritakan asal-usul Karna yang selama ini menjadi rahasia pribadinya. Santi Parwa. Kitab ini menceritakan kisah berkumpulnya Drestarastra, Gandhari, Pandawa, dan Kresna di medan Kurukshetra. Mereka sangat menyesali semua perbuatan yang telah terjadi dan hari itu adalah hari tangisan. Yudhistira menghadapi masalah batin karena ia merasa berdosa telah membunuh guru dan saudaranya sendiri. Kemudian Bisma yang masih terbujur di atas panah memberikan wejangan kepada Yudhistira. Ia membeberkan ajaran-ajaran agama Hindu secara panjang lebar kepada Yudhistira. Resi biasa dan Kresna turut juga membujuknya. Mereka semua memberikan nasihat tentang ajaran kepemimpinan dan kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan oleh Yudhistira. Adapun inti ajaran yang disampaikan oleh Bisma kepada Yudhistira itu antara lain disebutkan sebagai berikut. 1. Semua kesatria yang tewas adalah atas dasar kewajiban. Oleh karena itu, hilangkanlah rasa sedih dan rasa berdosa. Mengingat semua itu didasarkan atas kewajiban. Yang kedua, apabila dengan membunuh satu orang, seluruh keluarga dapat diselamatkan. Atau apabila dengan membunuh satu keluarga, seluruh kerajaan dapat diselamatkan, maka perbuatan membunuh demikian itu bukanlah dosa. Yang ketiga, orang tidak boleh membunuh atau menyebabkan binatang terbunuh kecuali untuk keperluan upacara. Yang keempat, orang yang menyadari kesalahan dan perbuatan dosa yang telah dilakukannya
dan telah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka dosa-dosa itu dapat disucikan dengan yoga, upacara-upacara penyucian, atau dengan berbuat derma. Yang kelima, inti ajarannya, di mana di sini disampaikan bahwa dosa itu adalah 2 jenis, yaitu yang dilakukan secara sadar dan yang dilakukan secara tidak sadar. Dosa yang dilakukan secara sadar merupakan dosa yang berat, sementara yang dilakukan secara tidak sadar atau tidak sengaja itu merupakan dosa yang ringan. Terdapat cara penyucian bagi kedua dosa tersebut, yaitu dengan mengucapkan mantra dalam hati, dengan berpuasa, dengan menyucikan diri di sungai yang keramat, dan juga bisa dilakukan dengan tirta yatra ke tempat-tempat suci. Nah, demikianlah beberapa inti ajaran yang sudah disampaikan oleh Bhisma kepada Yudhistira. Nah, setelah mendengarkan wejangan-wejangan dari Resi Bhisma, akhirnya kesedihan Yudhistira menjadi lenyap dan pikirannya pun menjadi damai atau santi. Ia pun lalu berdiri dan bertekad untuk melakukan apa yang terbaik bagi Hastina. Dengan didahului oleh Drastarastra dan Gandhari, mereka pun beriring-iringan menuju kota kerajaan. Anusasana Parva. Kitab Anusasana Parva menceritakan kisah Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma untuk menerima ajarannya. Bhisma akhirnya menjelaskan ajaran agama Hindu dengan panjang lebar kepada Yudhistira. Dalam hal ini termasuk juga ajaran tentang kepemimpinan, tentang tata pemerintahan yang luhur, dan juga menyangkut ajaran tentang bagaimana cara menunaikan kewajiban. Dalam hal ini, Bhisma menyampaikan beberapa hal terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yakni 1. Kewajiban utama seorang raja adalah melindungi rakyatnya atau memberikan rasa aman kepada rakyatnya dan memberikan kesejahteraan kepada mereka serta mengabdikan diri kepada dewa-dewa dan para brahmana dengan rendah hati. Yang kedua, kaum brahmana harus dihormati. Kaum brahmana yang melakukan kesalahan tidak boleh diberikan hukuman badan. Hukuman yang bisa diberikan yaitu mengusir mereka dari wilayah kerajaan. 3. Raja tidak boleh terlalu keras, tetapi juga tidak boleh terlalu lunak. Orang yang berdosa apabila tidak diberikan hukuman akan menyebabkan orang lain ikut berbuat salah. Tapi hukuman tersebut harus diberikan seadil-adilnya. 4. Berdamailah dengan musuh yang memang pantas untuk diajak berdamai, dan gempurlah musuh yang memang pantas digempur. Bagian yang kelima, dengan jiwa yang bersih, raja harus mampu mengendalikan kemarahannya dan semua keputusan yang diambilnya haruslah sesuai dengan kitab suci. Keenam, raja tidak boleh terlalu percaya kepada orang lain, mesti kepada abdinya sendiri. Ketujuh, raja harus menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi ajaran-ajaran suci, mengabdi untuk kebaikan rakyat, berlaku adil dan dermawan. 8. Kerajaan tidak mungkin dilindungi dengan kesederhanaan. Oleh karena itu, seorang raja harus memiliki 2 sifat,
yaitu kepolosan dan juga kelicikan. Demikianlah inti penjelasan dari Bhisma. Lalu secara bersama-sama semua yang hadir pada saat itu menyanyikan pujian-pujian untuk memuliakan Bhisma. Sementara para hadirin menyanyikan pujian, Bhisma mulai mengatur napas atau pranayama dan memusatkan pikirannya kepada yang tunggal. Tiada berapa lama, atmanya meninggalkan badan kasarnya diiringi oleh nyanyian surgawi dan hujan bunga yang harum semerbak. Akhirnya, atas saran Krishna, jenazah Begawan Bhisma diperabukan di tempat ia dirobohkan dengan disaksikan oleh seluruh keluarga istana serta beribu-ribu rakyat Hastina yang mencintainya. Setelah itu, abunya dihanyutkan ke Sungai Gangga. Aswamedika Parwa. Kitab Aswamedika Parwa menceritakan kisah kelahiran Parikesit yang sebelumnya tewas dalam kandungan karena senjata sakti milik Aswatthama. Dengan pertolongan dari Krishna, Parikesit dapat dihidupkan kembali. Kemudian Yudhishthira melakukan upacara Aswamedha. Untuk menyelenggarakan upacara tersebut, ia melepas seekor kuda. Kuda tersebut mengembara selama 1 tahun dan di belakangnya terdapat pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Arjuna. Mereka mengikuti kuda tersebut kemanapun perginya. Kerajaan-kerajaan yang dilalui oleh kuda tersebut harus mau tunduk di bawah kuasa Yudhishthira jika tidak mau berperang. Sebagian mau tunduk, sedangkan yang membangkang harus maju bertarung dengan Arjuna karena menentang Yudhishthira. Pada akhirnya, para raja di daratan India mau mengakui Yudhishthira sebagai Maharaja dunia. Asrama Wasika Parwa. Kitab ini menceritakan kisah Drashtarashtra, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya yang menyerahkan kerajaan sepenuhnya kepada Raja Yudhishthira, sedangkan mereka pergi bertapa ke tengah hutan. Pandawa sempat juga mengunjungi pertapaan mereka di tengah hutan. Akhirnya, Batara Narada datang ke hadapan para Pandawa dan mengatakan bahwa hutan tempat Drashtarashtra, Gandhari, Kunti bertapa terbakar oleh api suci mereka sendiri, sehingga mereka wafat dan langsung menuju surga. Mosala Parwa. Ringkasan isi kitab Mosala Parwa. Di sini diceritakan bahwa pada saat Yudhishthira naik tahta, dunia telah memasuki zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan. Ia telah melihat tanda-tanda alam yang mengerikan yang seolah-olah memberitahu bahwa sesuatu yang mengenaskan akan terjadi. Hal yang sama dirasakan pula oleh Krishna. Ia merasa bahwa kejayaan bangsanya akan berakhir sebab ia melihat bahwa banyak pemuda Wresni, Yadawa, dan Andaka yang telah menjadi sombong, takabur, dan senang minum minuman keras sampai mabuk. Dalam kitab ini juga dikisahkan tentang kutukan para Brahmana. Pada suatu hari, Bhagawan Narada beserta beberapa resi berkunjung ke Dwaraka. Beberapa pemuda yang jahil merencanakan sesuatu untuk mempermainkan para resi. Mereka mendandani Samba, putra Krishna, dan Jambawati
dengan busana wanita dan diarak keliling kota, lalu dihadapkan kepada para resi yang mengunjungi Dwaraka. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Orang ini adalah permaisuri Sang Babru yang terkenal dengan kesaktiannya. Kalian adalah para resi yang pintar dan memiliki pengetahuan tinggi. Dapatkah kalian mengetahui apa yang akan dilahirkannya, bayi laki-laki atau perempuan?" Para resi yang tahu sedang dipermainkan menjadi marah dan berkata, "Orang ini adalah Sang Samba, keturunan Basudewa. Ia tidak akan melahirkan bayi laki-laki ataupun perempuan, melainkan senjata Mosala yang akan memusnahkan kamu semua." Kutukan tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Sang Samba melahirkan gada besi dari dalam perutnya. Atas perintah Raja Ugrasena, senjata itu kemudian dihancurkan sampai menjadi serbuk. Beberapa bagian dari senjata tersebut sulit dihancurkan, sehingga menyisakan sepotong besi kecil. Setelah senjata tersebut dihancurkan, serbuk dan serpihannya dibuang ke laut. Legenda mengatakan bahwa serbuk-serbuk tersebut kembali ke pantai, dan dari serbuk tersebut tumbuhlah tanaman seperti rumput, namun memiliki daun yang amat tajam bagaikan pedang. Potongan kecil yang sukar dihancurkan akhirnya ditelan oleh seekor ikan. Ikan tersebut ditangkap oleh nelayan, lalu dijual kepada seorang pemburu yang bernama Jara. Jara kemudian membeli ikan itu, dan saat itu menemukan potongan besi kecil dari dalam perut ikan yang dibelinya. Potongan besi itu lalu ditempa menjadi anak panah. Kresna tahu bahwa ia mampu menyingkirkan kutukan Brahmana yang mengakibatkan bangsanya hancur, namun ia tidak mau mengubah kutukan Gandhari dan jalannya takdir. Setelah menyaksikan kehancuran bangsa Wisni, Yadawa dan Andaka dengan mata kepalanya sendiri, Kresna menyusul Baladewa yang sedang bertapa di dalam hutan. Babru disuruh untuk melindungi para wanita yang masih hidup, sedangkan Daruka disuruh untuk memberitahu berita kehancuran rakyat Kresna ke hadapan Raja Yudhistira di Hastinapura. Di dalam hutan, Baladewa meninggal dunia dalam tapanya. Kemudian keluar naga dari mulutnya, dan naga ini masuk ke laut untuk bergabung dengan naga-naga lainnya. Setelah menyaksikan kepergian kakaknya, Kresna mengenang segala peristiwa yang menimpa bangsanya. Pada saat ia sedang berbaring di bawah pohon, seorang pemburu bernama Jara secara tidak sengaja membunuhnya dengan anak panah dari sepotong besi yang berasal dari senjata Mosala di dalam ikan yang telah dihancurkan. Ketika sadar bahwa yang ia panah bukanlah seekor rusa, Jara meminta maaf kepada Kresna. Kresna tersenyum dan berkata, "Apapun yang akan terjadi, sudah terjadi. Aku sudah menyelesaikan hidupku." Sebelum Kresna wafat, teman Kresna yang bernama Daruka diutus untuk pergi ke Hastinapura untuk memberitahu bahwa keturunan Kuru, bangsa Wresni, Andaka, dan Yadawa telah hancur. Setelah Kresna wafat, Dwaraka mulai ditinggalkan penduduknya.
Hancurnya kerajaan Dwaraka. Ketika Daruka tiba di Hastinapura, ia segera memberitahu para keturunan Kuru bahwa keturunan Yadu di kerajaan Dwaraka telah binasa karena perang saudara. Beberapa di antaranya masih bertahan hidup bersama sejumlah wanita. Setelah mendengar kabar sedih tersebut, Arjuna mohon pamit demi menjenguk paman dari pihak ibunya, yaitu Basudewa. Dengan diantar oleh Daruka, ia pun pergi menuju Dwaraka. Setibanya di Dwaraka, Arjuna mengamati bahwa kota tersebut telah sepi. Ia juga berjumpa dengan janda-janda yang ditinggalkan oleh para suaminya yang meratap dan memohon agar Arjuna melindungi mereka. Kemudian Arjuna bertemu dengan Basudewa yang sedang lunglai. Setelah menceritakan kesedihannya kepada Arjuna, Basudewa mangkat. Sesuai dengan amanat yang diberikan kepadanya, Arjuna mengajak para wanita dan beberapa ksatria untuk mengungsi ke Kurukshetra. Sebab menurut pesan terakhir dari Sri Krishna, kota Dwaraka akan disapu oleh gelombang samudera 7 hari setelah ia wafat. Dalam perjalanan menuju Kurukshetra, rombongan Arjuna dihadang oleh sekawanan perampok. Anehnya, kekuatan Arjuna seolah-olah lenyap ketika berhadapan dengan perampok tersebut. Ia sadar bahwa takdir kemusnahan sedang bergerak. Akhirnya beberapa orang berhasil diselamatkan, namun banyak harta dan wanita yang hilang. Di Kurukshetra, para Yadawa dipimpin oleh Bajra. Setelah menyesali peristiwa yang menimpa dirinya, Arjuna menemui kakeknya, yaitu Resi Biasa. Atas nasihat beliau, para Pandawa serta Drupadi pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan suci untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Mahaprastanika Parwa. Kitab ini menceritakan kisah Pandawa dan Drupadi yang mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi untuk menjadi seorang pertapa. Mereka menyerahkan tahta kerajaan kepada Pariksit, satu-satunya keturunan mereka yang selamat dari perang Bharatayuddha. Para Pandawa dan Drupadi berencana untuk berziarah ke puncak Gunung Himalaya sebagai akhir hidup mereka. Dalam pengembaraannya, Drupadi dan satu persatu dari Pandawa bersaudara, kecuali Yudhishthira, meninggal dalam perjalanan. Nah, sekarang hanya Yudhishthira yang masih hidup dan melanjutkan perjalanannya. Yudhishthira membiarkan jenazah saudara-saudaranya terkubur di tengah perjalanan tanpa memberikan upacara pembakaran yang layak. Swarga Rohana Parwa. Kitab Swarga Rohana Parwa ini adalah merupakan kitab terakhir atau kitab ke-18 dari seri Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan akhir kisah perjalanan suci yang dilakukan oleh Pandawa. Kisahnya diawali dengan penolakan Yudhishthira yang tidak mau berangkat ke surga jika harus meninggalkan anjing
yang setia menemani dalam perjalanannya. Atas ketulusan hati Yudhistira, si anjing pun menampakkan wujud aslinya sebagai Dewa Dharma, yaitu ayah Yudhistira. Dewa Dharma mengatakan bahwa Yudhistira telah berhasil melewati ujian yang diberikan kepadanya dengan tenang. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Yudhistira bersedia berangkat ke surga. Sesampainya di surga, Yudhistira sangat terkejut karena tidak menemukan saudara-saudaranya yang soleh, melainkan mendapati bahwa Duryodhana beserta sekutunya yang jahat ada di sana. Sang dewa mengatakan bahwa mereka bisa berada di surga karena gugur di tanah suci Kurukshetra. Yudhistira kemudian berangkat ke neraka. Di sana ia mendengar suara saudara-saudaranya yang menyayat agar mau menemani penderitaan mereka. Yudhistira yang memilih untuk tinggal di neraka bersama saudaranya yang soleh daripada tinggal di surga bersama saudara yang jahat membuat para dewa hatinya tersentuh. Tabir ilusi pun dibuka. Dewa Indra menjelaskan bahwa sebenarnya saudara-saudara Yudhistira telah berada di surga bersama saudaranya yang jahat. Yudhistira pun menyadarinya. Kemudian akhirnya mereka hidup berbahagia di surga setelah membuang jasadnya. Cerita ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa di dalam usaha kita untuk mencapai moksa, sudah tentu banyak hal yang akan menghambat perjalanan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti halnya ujian-ujian yang dihadapi oleh Panca Pandawa, terutama yang dialami oleh Yudhistira. Selain itu, unsur avidya atau kegelapan jiwa akan dapat memunculkan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Dharma. Nah, untuk itu, Ibu ingin mengajak anak-anak semua, marilah kita bersama-sama untuk selalu introspeksi diri dan dapat meniru perbuatan yang dilakukan oleh Yudhistira, sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kita pada akhirnya dapat terwujud. Nah, demikianlah penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan apa yang kalian simak sudah bisa dipahami. Kalau sekiranya di antara kalian ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Seperti biasa, di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa soal-soal latihan yang nanti kalian kerjakan melalui Google Form. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan menghanturkan Paramo Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.